Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait Timnas U23 yang alhamdulillah lolos ke semifinal, tapi permainannya mengkhawatirkan. Masih yakin lolos ke final atau juara? Ayo kita kupas, kita analisa pertandingan semalam, yang mana Indonesia pada pertandingan terakhir di fase grup, Indonesia berhadapan dengan Malaysia dengan skor berakhir 0-0. Ini menjadi kali kedua Timnas U23 tidak berhasil mencetak gol setelah sebelumnya berhadapan dengan Filipina juga tidak mampu mencetak gol. Indonesia memang menang 1-0 kala itu, tapi melalui gol bunuh diri. Ini menjadi catatan yang minor, mengkhawatirkan bagi saya, bagi tim yang ditargetkan untuk menjadi juara pada Piala AFF 2025 kali ini di usia under 23 tahun ya. Nah, pada pertandingan semalam kalau kita melihat statistik, sebenarnya Timnas Indonesia itu menguasai permainan. Akan tetapi lebih banyak menggocek-gocek saja ya. Kalau kita melihat dari statistik penguasaan bola, Indonesia memang menang, tapi efisiensi atau efektivitas permainan itu kalah dari Malaysia kalau bagi saya. Meskipun memang secara total lebih banyak Indonesia sisi serangan, tapi memang berbicara persoalan tendangan ke gawang ini hampir sama ya, nggak jauh beda. Tentu ini menjadi PR tersendiri bagi coach Gerald van den Boek yang kemungkinan Timnas U23 akan berhadapan dengan Thailand ataupun Vietnam, yang saya rasa memang permainannya ini lebih kuat dibandingkan dengan Filipina ataupun dari Malaysia. Karena Indonesia berhadapan dengan Filipina dan Malaysia saja itu cukup kerepotan ya, apalagi berhadapan dengan Thailand misalnya ataupun Vietnam. Tentu ini menjadi warning bagi coach Gerald van den Boek bahwa Indonesia ini terlalu berefuria atas kemenangan besar atas Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Kala itu memang tampil luar biasa, tapi lawannya Brunei ya. Jens Revan mencetak 6 gol. Akan tetapi pada pertandingan kedua saya lagi-lagi berhadapan dengan Filipina dan ketiga berhadapan dengan Malaysia. Permainan Indonesia secara keseluruhan ini bagi saya memang mengkhawatirkan ya. Perlu banyak yang dievaluasi. Kalau formasi sebenarnya tetap saja ya. Permainan kalau pertandingan kedua Jens Revan absen di ujung tombak. Mungkin itu menjadi menjadi kendala ya, menjadi masalah karena Jens Revan adalah striker andalan. Pada pertandingan ketiga Jens Revan bermain, hanya saja Arhan Fikri sang kreator lini tengah timnas itu absen. Kemudian Muhammad Ferrari absen, tapi tidak berdampak Ferrari. Mungkin memang absennya Arhan Fikri di lini tengah ini memang kita ketahui Arhan Fikri ini adalah pemain muda. Kalau saya lihat permainannya mirip Tom Haye ya, pemain muda terbaik yang dimiliki Timnas U23. Musim lalu dia pemain terbaik di Liga 1 Indonesia, di BRI Liga 1 menjadi pemain muda terbaik. Dan pada pertandingan berhadapan dengan Filipina, meskipun Indonesia hanya menang 1-0, permainan Arhan Fikri memang cukup luar biasa, gelandang yang satu ini. Nah, mungkin memang itu adalah titik lemah kenapa kemudian Timnas Indonesia tidak berhasil mencetak gol berhadapan dengan Arhan Fikri. Berhadapan dengan Malaysia, absennya Arhan Fikri. Akan tetapi kalau itu dijadikan bahan untuk kemudian Indonesia tidak menang karena Arhan Fikri tidak main, Indonesia tidak menang karena Jens. Nah, ini berarti kan memang pemain Timnas U23 ini gimana ya, antara pemain cadangan dan pemain inti ini berarti secara kualitas tidak sepadan. Kalau memang itu dijadikan alasan, saya rasa siapapun yang absen, siapapun yang bermain, Timnas U23 harus tampil moncer, harus tampil baik karena targetnya juara dari PSSI. Jadi memang magis dari Gerald van den Boek secara taktikal ini dipertaruhkan di semifinal
kita lihat apakah mampu memenangkan pertandingan ataukah malah Indonesia keok. Tentu kalau kalah ini menjadi beban moral bagi Gerald Van den Boek yang digadang-gadang lebih baik dari coach sebelumnya Indra Safri. Kalau misalkan gagal, ya apapun itu permainan, kalau saya ini ya memang juara itu adalah hal utama dalam sepak bola ya, meskipun memang di situ ada proses ya. Karena kalau melihat permainan saat berhadapan dengan Malaysia, Indonesia memang saya rasa tampil terlalu banyak kocek ya. Itu menjadi catatan untuk timnas U23 yang akan berlaga di semifinal. Ya, kita doakan timnas U23 permainannya lebih baik di semifinal dan berhasil memenangkan pertandingan dengan gol-gol yang indah, permainan yang cakep ya. Good job untuk Gerald Van den Boek. Semoga mampu meramu timnas U23 dengan baik dan Indonesia menjadi juara Piala AFF U23. Untuk teman-teman yang mungkin punya analisa pandangan sendiri, monggo tulis di kolom komentar karena saya juga masih belajar. Wassalam.